Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kaki. Kita akan membahas tentang bahasa Indonesia bab 6 1 titik puisi Raja Ampatku dan teks naratif. Bahas bahasa. Belum kalian sudah membaca cerita Raja Ampat, teks di bawah ini judulnya hampir serupa. Isinya juga menggambarkan keindahan Raja Ampat, namun penyajiannya berbeda. Ayo kita akan membaca puisi Raja Ampatku oleh B.E. Priyanti. Dari mata memandang gugusan pulaumu berdaratan, laksana untai mutiara di laut, sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang, membahagiakan. Lambe terumbu karang dan ikan, menyapa hangat kehadiran para penyelam. Begitu ya adik-adik cara membaca puisi. Kalian mungkin bisa menebak bahwa teks Raja Ampatku di atas adalah puisi. Ada puisi yang termasuk ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan nari dan bait. Ada pula puisi bebas yang cara penulisannya lebih bebas, tidak terikat rima, jumlah kata, ataupun jumlah lari. Puisi merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui perumpamaan atau majas. Contoh, laksana untai mutiara di lautan, gugusan pulau diumpamakan untai mutiara. Rambian terumbu karang dan ikat menyapa, karang dan ikan dipersonifikasi seolah-olah seperti manusia. Bab sebelumnya kita sudah mempelajari majas dipersonifikasi adik-adik. Menulis, dapatkah kalian membayangkan Raja Ampat seperti yang digambarkan pengarang puisi tersebut? Sekarang bayangkan suatu tempat di daerah kalian. Ceritakanlah keindahan di dalam bentuk puisi. Tahap yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. 1. Tentukan tema puisi kalian. 2. Buat daftar kata yang sesuai untuk tempat tersebut. 3. Jernih, gemericik, dan sejuk. Puisi tentang air terjun. 3. Carilah perumpamaan atau majas untuk menggambarkan tempat itu atau suasananya. Contohnya, bunyi hembasan ombak seperti alunan musik. 4. Tulislah puisi kalian di buku tulis. 5. Bacalah puisi tulisan kalian dengan nyaring. Rasakan keindahannya. Jika ada kata-kata terasa janggal atau belum sesuai, kalian dapat mengubahnya lagi. Contoh puisi, tema keindahan alam pantai. Daftar kata ombak, pasir, ikan, kamar. Alam indah tepi pantai. Adik-adik Kaki akan membuat puisi dengan tema alam indah tepi pantai. Sang ombak menari-nari di tepian pantai, menyapa pasir yang terhampar luas. Jamar bertebangan di atas ombak, berharap ikan segar bertemu mereka. Ombak mengusap kedua mata Kaki, terasa dingin hingga relung dada. Ikan-ikan kecil genit menggigit telapak Kaki, menambah perasaan suka pada alam ini. Ku pandangi kaki langit yang kemerahan, rasa indah dipandang mata. Ku rasa sinar mentari indah inilah yang menyatukan langit biru dan laut luas. Gitu ya adik-adik cara membuat puisi dan membaca puisi ya. Membaca, bacalah cerita berikut ini dengan intonasi yang tepat. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Bertualangan di Sambana Sumba. Selamat datang di surga eksotik wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya Rama Arman sepupuku. Tangannya terentang juga lembar menyambut datangan di bandara Umbu Mehang Kunda di Wahing Apu, Sumba Timur. Kedatanganku di bandara Umbu Mehang Kunda di Wahing Apu, Sumba Timur. Arma memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi yang ingin aku kunjungi. Sejak Arma bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Di mana Sambana? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 45 menit dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya, jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli, sabananya seperti permandani emas. Kalau kamu kesini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Aku mengangguk-angguk. Aku mengerti pas itu karena pengaruh musim. Kalau kuda cecarku lagi. Arman tertawa mulutnya. Di sekitar Puru Kambara. Arman tertawa mulutnya. Di sekitar Puru Kambara ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisatawan
perlombaan untuk melihat kuda liar Sumba di alam bebas. Perlombaan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering sehingga kuda-kuda aktif merumput. Pulau Sabana adalah bagian provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur, dan lautan. Adik-adik, itu ada gambar sabana di Sumba ya. Kita ke sana sekarang ya. Terus semangat, besok, jawab Arman tegas. Aku sedikit kecewa, namun bagaimana lagi? Untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum. Kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung. Pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Setelah membaca cerita bertualang di Sabana Sumba, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya. A. Bagaimana menurut kalian cerita bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan? B. Apakah judulnya cerita sudah menggambarkan cerita? C. Bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Kan alasan kalian. Dengan membaca dan mengamati teks ilustrasi pada cerita bertualangan di Sabana Sumba, kalian berlatih menyampaikan pendapat tentang isi teks naratif dan kesesuaian ilustrasi serta judul teks tersebut. Yuk kita kerjakan bersama-sama adik-adik. A. Bagaimana menurut kalian cerita bertualangan di Sabana Sumba secara keseluruhan? B. Apakah judul cerita sudah menggambarkan si cerita? C. Bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? A. Cerita bertualangan di Sabana Sumba sangat menarik karena bacaan tersebut mampu menunjukkan keindahan alam Sumba. B. Judul cerita di atas sesuai dengan isi cerita yaitu Bertualangan di Sabana Sumba. C. Menurutku gambar ilustrasi pada cerita di atas mampu memperjelas maksud dari cerita. Sekarang paham ya adik-adik? Kalau kalian membaca cerita harus dipahami, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini tadi. Terima kasih adik-adik telah melihat video ini. Jangan lupa melihat video-video selanjutnya.